Shalom, selamat sore anak-anak mami yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini, tiba saatnya kita akan mengikuti ibadah online. Anak-anak yang belum siap, tolong siap-siap duduk yang manis. HP-nya ditaruh di depan, yang mungkin pakai HP, mungkin juga bisa pakai televisi ya. Nah, tidak ada yang main-main. Kita belajar untuk menghormatin Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan pada saat sore hari ini. Supaya pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan pada saat sore hari ini. Kita nyanyikan pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, semuanya bangkit berdiri. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
tutup mata. Kita akan berdoa supaya kebaktian kita pada saat sore hari ini boleh Tuhan pimpin. Segala puji, hormat, juga syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Kau persiapkan hati kami Tuhan, untuk Tuhan memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Engkau urlapin Tuhan untuk Tuhan pemimpin pujian, tim musik Tuhan, kiranya Tuhan satukan kami, satu hati Tuhan untuk Tuhan menciptakan simfoni yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak yang mami sayangin, sekarang kita memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Jelek. Udah jelek cengeng. Udah kita jelek cengeng mau lagi. Tuhan loh, mau mulai ibadah. Cuma diomong jelek itu nih. Matanya kan belau jelek. Udah. Padahal dia juga jelek, keriting, rambutnya. Tapi kan cantik putih lagi. Aduh. Udah nih. Mami ngomong nih ya. Mau Mami kasih tahu nih ya. Mau kulit hitam, mau kulit putih, Tuhan itu tetap sayang. Tuh, nih, tetap Tuhan sayang menciptakan kita itu sempurna. Iya. Mau rambutnya keriting, mau lurus, semuanya sama. Udah, ayo kita mendingan memuji nama Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan. Jadi nggak boleh ribut ya. Mau nggak menari buat Tuhan? Mau, Mi. Ya udah, kalau mau, ayo kita menyanyi buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian hitam atau putih. Tuh kan, hitam atau putih. Dengerin dulu. Hitam atau putih semuanya sama. Tetap disayang sama Tuhan. Rambutnya lurus, keriting, semuanya di hadapan Tuhan itu sama, gak ada bedanya. Semua jadi sayang Tuhan. Yuk kita menari. Yuk adik-adik, jangan ribut seperti ini. Teman-teman kita ini mau memuji Tuhan malah ribut. Ya, yang pasti Tuhan itu sayang sama kita semuanya. Yuk kita menari buat Tuhan. Gak boleh ada yang main-main ya. Haleluya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut keriting, rambut lurus, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, syalalala. Tuhan Yesus mencintaimu, syalalala. Tanpa memandang
itu semuanya sama. Iya. Tidak Iya. ada yang dibeda-bedakan. Iya, Tuhan betul. tetap mengasihi, tetap mencintai kita. Ya, Mi, kalau gitu Ya, saya jadi mau minta nggak bisa maaf, Mi. membeda-bedakan. Nggak Yuk minta mau, maaf. minta maaf tuh, Mi, nggak Ayo mau. dong, minta maaf. Kan Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita harus memaafkan ya. Karena Tuh, apa? nggak Kalau kita memaafkan berarti kita mempunyai kasih. Nggak mau, Mi. Kasih Nanti Tuhan dimaafin. itu besar. Jadi kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita, saudara kita, terlebih mengasihi Tuhan. Tuh, Nanti juga nggak ngeledek apa-apa. lagi, Mi. Nggak, Nanti nggak jangan ya, Iya. jangan ledek lagi yuk. Iya, Ya, enggak, Mi. kita harus memaafkan. Kita harus saling Ya, mengasihi. harus mengasihi, harus memaafkan. Tuh. Kita Sekali harus aja. memaafkan. Loh, Kali kok aja. memaafkan cuma sekali? Iyalah, sekali Enggak. aja ngapain banyak-banyak. Memaafkan itu tidak ada batasnya. Harus berapa? Tidak ada batasnya. Satu, pokoknya. dua, Enggak ada tiga, satu, lima, enggak ada 4, enggak ada 5, enggak ada 7. Enggak, tidak terbatas. Oh, Karena tidak terbatas, kasih Tuhan harus itu tidak memaafkan. terbatas. Jadi kita pun mengasihi, memaafkan orang 1000 tidak terbatas. kali ya, Enggak Mi. ada, enggak ada kata 1000, tidak ada angka. Tidak ada. Tuhan mengasihin kita aja tidak ada angkanya. Tuh, mau nggak sepanjang masa memaafkan? kasih Tuhan itu. Dan Enggak Tuhan ya. apa? Harus Tuh, mau ya. ya, Mi, ya. Yuk, Udah supaya mau itu minta maaf. kita Kan tadi nyanyikan udah itu aja ada kan? lagunya. KAS, iya. Apa ya itu? Kasih. Kasih. Kalau kasih itu harus Memaafkan. memaafkan. Memaafkan tidak ada yang disimpan di dalam hati. Tidak ada rasa dendam. Tetapi apa? Harus ikhlas. Iya. Iya. Harus tulus. Ya, maaf Oke. gitu. Ya. Saya nggak ngecek-ngecek Gitu. lagi. Nah, yuk, yuk kita nyanyi lagi yuk. KASIH. Anak-anak pakai gerakan ya di saat K kita bentangkan tangan kita. Nah, untuk memuji Tuhan. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan ya, tidak ada rasa dendam. Amin. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan.
Tidak ada batasnya kita memaafkan saudara kita. Iya, Benar gak? Sesuai lagunya ya, Mi, ya? Kan? Iya. Iya. 70 kali 70 kali 70 apa ya tadi ya? 70 kali 7 kali. Berarti berapa ya? Udah hitung sendiri deh, pakai kalkulator. ya, kita sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan apa? Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan kita. Ya. Sekarang dalam keadaan sekarang ini apa? Ada apa? Covid ya. Aduh, ngeri ya. Kita harus berjaga-jaga, Iya, harus berjaga-jaga. Kita menjaga kesehatan kita. Iya, betul. Banyak saudara Nggak kita apa-apa, yang terkapar. Kita punya uang banyak. Dengan adanya Covid sekarang, uang kita tidak berarti. Masa Mau sih, punya Mi? uang banyak untuk bayar rumah sakit, orang rumah sakitnya penuh. Harus dirawat di rumah sendiri. Kan kita punya kekuasaan, Mi. Kekuasaan apa? Kita kan Tidak, nggak punya kuasa. punya jabatan tinggi. Percuma. Punya uang banyak, jabatan tinggi, semuanya tidak ada nilai dan tidak ada harganya. Hanya Tuhan Yesus Tuhan yang Yesus bisa menolong. yang berharga dalam kehidupan Enggak. kita. Kan kalau Bapak Pendeta itu kan bisa bawa kita untuk menuju keselamatan, Mi. Nggak bisa. Apakah pendeta itu juga hidupnya benar? Kan bisa nyembuhin, Mi. Dengan berdoa kan bisa nyembuhin, Mi. Udah, sekarang yang penting kita apa? Harus Siapkan hati, Mi. siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Iya. Sekarang orang pada ribut, cari oksigen, cari tabung, untuk apa? Bernafas, supaya bisa tetap hidup. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Kita diberikan oksigen, diberi nafas yang tidak ada batasnya. 1 liter, 2 liter, 2 kilo, 4 kilo, udah bebas dihidup oleh kita. Kita harus bersyukur. Harus bersyukur Iya, kita karena harus Tuhan selalu baik, bersyukur. baik dan terlalu baik. Ya, Wah, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, Tuhan pasti kasih apabila kita hidup berkenan dan tetap mengucap Yes. syukur. Yes. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita nyanyikan lebih dari yang telah kuminta. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin, Yesus. Ya anak-anak tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan yang telah sungguh-sungguh. kupinta. Amin, Yesus. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan lebih dari yang ku minta. Amin. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur.
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Semuanya angkat tangan. Anak-anak sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Ucapkan di hadapan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hadimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan sekali lagi bersyukur padamu Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengaminin Tuhan pujian ini Tuhan. Engkau bentuk hati kami Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Kau jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu tidak ada terbatas Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapin Tuhan mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Siapa aku ini Tuhan di hadapan-Mu. Tanpa Engkau Tuhan kami tiada berarti apapun Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu, kebenaran firman-Mu itu boleh mengubah hati anak-anak-Mu. Juga Tuhan mengubah hati kami, guru-guru yang ada Tuhan. Tuhan aku siap mendengarkan firman-Mu. Dan aku akan diam, duduk, taat. Seperti seorang murid yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan yang percaya katakan, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Sore ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang anak-anak duduk diam, lipat tangan. Tidak ada yang main-main lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita hormatin Tuhan. Di saat kita diam mendengarkan firman Tuhan, itu adalah merupakan tindakan kita menghormatin Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan Mami sampaikan itu hidup, iya dan amin. Firman pada saat sore hari ini tetap bertema dengan mengucap syukur. Apa sih yang disebut dengan rasa syukur? Mungkin anak-anak sudah mendengar dari mami-mami minggu-minggu yang lalu, ya, dari Mami Titin, dari Mami Lalan, ya. Kita harus selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Apalagi di saat keadaan bumi ini, negara kita Indonesia dan seluruh dunia mengalami kesedihan yang luar biasa dengan adanya COVID-19. Kita tuh merasa sedih, merasa khawatir. Sampai kapan sih keadaan ini berlalu? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kesulitan, kesedihan, tetaplah kita mengucapkan syukur senantiasa dalam kehidupan kita. Anak-anak yang Mami kasihi, pada saat sore hari ini, Mami akan menceritakan tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan beritakan dan sampaikan bagi banyak orang dan murid-muridnya. Salah satunya pada saat sore hari ini, Mami akan menyampaikan tentang perumpamaan 2 orang anak. Ada seorang bapak, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kalau 2 anak, yang disebut dengan 2 anak, pasti ada yang nomor 1, yang biasa kita sebut si sulung. Yang nomor 2 kita sebut si bungsu. Nah, adik-adik, bapak ini mempunyai kebun anggur yang sangat luas. Tanahnya cukup luas, adik-adik. Ditanamin kebun anggur. Tentunya dengan banyaknya kebun yang dia miliki, bapak itu mungkin mempunyai beberapa pegawai untuk membantunya. Tapi adik-adik, walaupun bapak ini mempunyai pegawai-pegawai yang membantunya, tapi bapak ini ingin kedua anaknya juga belajar untuk bekerja, supaya kedua anaknya ini bisa merasakan gimana sih bekerja itu. Kedua anaknya ini gak boleh berpangku tangan, seenaknya cuma melihat orang tuanya bekerja. Seperti sekarang anak-anak yang mungkin
eh, kecanduan game, ya. Wah, dengan asiknya memainkan game itu di HP-nya sampai dari malam sampai pagi hari. Nah, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari bapak ini ingin anaknya itu membantu untuk merawat kebun anggurnya. Kebun anggur ini ya harus diberi pupuk, harus dirawat, dibersihkan supaya anggurnya menghasilkan buah yang bagus dan manis. Nah, adik-adik, bapak ini menemuin anaknya yang pertama, yaitu si sulung. Bapak ini berkata, "Hai si sulung, yuk bantu aku untuk ke kebun. Kita sama-sama yuk membersihkan, menyirami, merawat anggur-anggur kita supaya nanti hasilnya lebih bagus." Apa jawab dari si sulung, adik-adik? Si sulung bilang, "Iya ayah, aku mau, nanti sebentar ya ayah, aku berangkat. Aku bantu ayah untuk pergi ke kebun anggur kita." Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Ditunggu, ini anak ya, kok nggak muncul-muncul? Wah, ini anak bilang iya tapi kok nggak datang. Nah, akhirnya si ayah ini balik lagi, adik-adik. Balik lagi ke rumah. Ditemuinnya lah anaknya yang nomor 2, yaitu si bungsu. Ayah ini berkata, si bungsu, ayo ikut ayah. Kita ke kebun anggur, kita bersihkan kebun, kita siramin anggur kita, ya, supaya anggurnya bisa menghasilkan buah yang bagus dan manis. Apa yang dijawab oleh si sulung, anak-anak? Kaget si ayah ini. Si bungsu bilang apa? Aku tidak mau. Aku gak mau membantu ayah. Aduh, betapa sedihnya si ayah ini, si bapak ini. Akhirnya dia pergi. Dia balik lagi ke kebun anggurnya. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Di saat bapaknya pergi dari hadapannya, si sulung ini diam. Dia berpikir, aduh, kalau aku nggak membantu ayah, kasihan juga ya. Terlintas di dalam pikiran si bungsu, ayah itu udah baik buat aku. Ayah sudah memelihara aku, merawat aku, mencukupi segala keperluanku. Hingga sampai sekarang aku menjadi besar seperti ini. Ini semua karena Bapak. Dia berulang-ulang
berpikir dan akhirnya dia menyesal. Kenapa ya aku tadi ngomong tidak mau membantu ayah, tidak mau membantu bapak? Mengapa aku tadi menolak permintaan bapak? Udahlah, yang penting aku sekarang mau berangkat. Aku akan ke kebun anggur, aku akan merawat kebun anggur bapak, menyirami dan membersihkannya. Akhirnya si bungsu berangkat anak-anak. Sampai di kebun anggur dengan rajinnya dia membersihkan rumput-rumput yang ada. Mungkin ada ilalang yang mengelilingi dari kebun anggur itu. Si bungsu ini rajin melakukan pekerjaan ini. Karena apa adik-adik? Dia mengasihi bapaknya. Dia mengasihi orang tuanya. Adik-adik, kadangkala dalam kehidupan anak-anak mungkin di rumah, di saat papa atau mama menyuruh kalian, hei tolong dong, Kesya, atau mungkin Johan, tolong mama dong, itu ambilin sapu. Bilangnya, iya mah, sebentar mah. Bilang iya tapi gak muncul-muncul. Sampai mamahnya teriak lagi, Kesya, Johan, mana sapunya? Gak ada jawaban. Berarti tindakan kalian itu tidak bagus, tidak dengar-dengaran ucapan orang tua, tidak taat kepada orang tua. Seperti juga di saat zaman Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus memberikan cerita tentang perumpamaan ini? Tuhan Yesus berkata, pada saat itu zaman Yesus banyak orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tahu banyak tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak melakukan firman itu. Dia melanggar, dia tidak melakukan dalam kehidupannya firman yang sudah dia terima, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seperti juga si sulung tadi, anak-anak. Si sulung ini menggambarkan anak yang malas. Dia bilang iya, tapi dia tidak taat. Dia tidak sayang kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya mengasihi dia, menyayangin dia, merawat, membesarkan dari bayi sampai dewasa. Tapi lain dengan si bungsu. Dia mengatakan tidak, tapi dia menyesal. Bungsu ini menggambarkan anak yang awalnya malas, tidak taat, tetapi dia mau berubah dan menyesalin kesalahan dan dosanya kepada orang tuanya. Akhirnya dia berubah menjadi anak yang rajin. Dan tentunya sayang kepada orang tuanya. Karena dia akhirnya berangkat membantu bapaknya di kebun anggur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan.
dengan firman yang sudah kita dengar pada saat sore hari ini. Biarlah membuka hati dari adik-adik. Kita ini anak. Kita harus taat dan dengar-dengaran. Kita harus mengasihi orang tua kita. Tuhan Yesus melalui firman-Nya, kebenaran firman-Nya, ini mengajarkan kita untuk berubah dan berubah setiap saat. Kita tidak lepas dari kesalahan. Kita tidak lepas dari dosa perbuatan kita setiap hari yang kita lalui. Tapi satu hal, di saat kita mau berubah, kita melakukan firman, adik-adik harus belajar menjadi anak yang rajin dan taat kepada orang tua. Adik-adik, boleh mami kasih tahu ya. Taat, tulisannya cuma 4 huruf. T, A, T. Coba kalian balik, tetap aja T, A, T. Tetap taat. Mau dibulak-balik, T-nya di depan dipindah ke belakang, belakang dipindah ke depan. Tetap taat. Di saat kita taat kepada orang tua, kita bisa lakukan dengan rajin belajar. Apa yang diajarkan, apa yang dikatakan orang tua, kita harus mendengarkan. Jangan kita dengarkan dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bilang iya mah, iya pah, aku nurut. Cuma iya-iyanya aja. Tapi tidak melakukan. Kalian tahu gak? Di saat kita taat kepada orang tua, mengasihi orang tua, itu merupakan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah menebus dosa kesalahan kita. Justru itu adik-adik dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus bisa menyenangkan hati orang tua kita. Kita harus mengasihi orang tua kita. Gimana kita mau taat kepada Tuhan? Gimana kita mau mengasihi Tuhan? Sedangkan kita kepada orang tua kita tidak mengasihi, tidak taat. Orang tua kita yang sudah kelihatan benar-benar mengasihi kita setiap hari, memperhatikan kita, dan ketemu dengan kita setiap hari. Kita nggak mengasihi, kita nggak menaatin. Gimana kita mau taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan? Justru ini firman Tuhan pada saat sore hari ini mengatakan di saat kita mengasihi orang tua kita dan taat kepada orang tua, itu adalah wujud dari pelayanan kita kepada Tuhan. Karena apa? Orang tua yang ada dalam kehidupan kita adalah wakil daripada Tuhan, yang harus kita sayangi dan kita turutin. Yang kedua, di saat kita taat dan mengasihi orang tua, selain kita merupakan bentuk dari pelayanan kita kepada Tuhan, yang kedua adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Loh, kok bisa sih Mi?
Masa kita baik, menjadi anak yang baik, taat, mengasihi orang tua, kok bentuk ucapan terima kasih? Terima kasih kita kepada Tuhan? Ya iya dong. Tadi Mami katakan bahwa orang tua kita adalah wakil daripada Tuhan. Jadi, karena kita sudah dipelihara, dirawat dari kecil sampai dewasa, kita mengucapkan terima kasih dong. Emangnya Mami, Papi, adik-adik semua dari bayi bisa dewasa, bisa hidup sendiri, merawat diri sendiri? Kan enggak. Semua orang tua kita. Semua berkat orang tua kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang tua. Jadi berterima kasih kepada orang tua adalah bentuk ucapan kita terima kasih juga kepada Tuhan. Mari ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melakukan firman dalam kehidupan kita. Tidak seperti orang Farisi, ya. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan. Di Alkitab mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Kalau kita nggak melakukan firman, yang dikatakan firman, berarti kita tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada saat sore hari ini, biarlah mengubah kehidupan kita yang mulanya kita bandel, tidak dengar-dengaran, mulai saat ini. Yuk adik-adik, kita berjanji pada diri sendiri, ya aku mau berubah. Aku mau taat kepada mama, mau taat kepada papa. Aku mau belajar sungguh-sungguh supaya aku nilainya bagus. Nanti kalau mama ngasih tahu suruh membantu, aku mau aku nggak mau seperti si sulung, iya-iyanya aja tapi nggak mau melakukan. Tapi aku mau berubah seperti si bungsu, di saat aku nggak mau, tapi dia mau melakukan karena dia menyesalin apa yang dia ucapkan kepada bapaknya. Ya adik-adik, firman Tuhan Mami cukupkan sekian ya. Kita diajarkan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Cerita ini adik-adik bisa membuka di dalam perjanjian baru, yaitu di Matius 21. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Adik-adik bisa membacanya ulang ya di rumah yang sekarang megang Alkitab. Baca lagi nanti setelah selesai ibadah sore ini. Ya. Dan kita akan membuka lagi di Roma 12 ayat yang ke-11. Yuk kita sama-sama membuka Roma 12 di perjanjian baru ya. Di perjanjian baru Roma 12 ayat ke-11. Itu jadi ayat hafalan kita ya. Roma 12 ayat 11. Yuk kita yang ketemu, kita sama-sama yuk baca yang keras ya barengan sama Mami ya. Roma 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yuk kita ulangin.
Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layaninlah Tuhan. Nah, adik-adik untuk kelas besar ya, kelas madya ya, kelas kecil itu untuk ayat hafalannya full ya, di Roma 12 ayat 11. Mungkin anak-anak kecil ya, tergantung gurunya, mungkin di ayat hafalannya di 11B saja ya, di 11B. Nah, adik-adik, firman Tuhan Mami cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi untuk minggu depan. Sebelumnya kita tutup doa kita pada ibadah kita pada saat sore hari ini. Semuanya tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Rohul Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, anak-anak-Mu, untuk taat kepada orang tua dan selalu berterima kasih atas kebaikan daripada orang tua kami. Dan kami selalu mengucap syukur karena telah memberikan orang tua yang Tuhan berikan. Demikian juga Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun masalah dan kesulitan apapun yang kami hadapin, Tuhan tetap mengasihi kami dan kami tetap belajar untuk mengucap syukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan, guru-guru yang ada, mami papi, juga anak-anak yang ada, orang tua mereka, Engkau berkati. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau beri Tuhan kesehatan, Engkau beri perlindungan buat anak-anak, mama papa, dan guru-guru yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.